Terima kasih. Semangat pagi ini. Ini ada tenaganya. Jadi di pagi ini harus tetap semangat dengan tetap bersyukur kepada Allah. Jadi sebelum memulai pelajaran kita, siapa dulu pimpin doa? Maju. Mari kawan-kawan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bil muhammadiyah nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni sholihin. Amin. Dan hari ini datang semua. Nah, jadi ibu absen dulu ya. Yang pertama Kesia. Hadir dulu gitu ya. Nur Sahida Limbong. Oktaviana Mirza Afwadillah Ahmad Sahrul Wahyu Deva Zia Kia. Iya, jadi tetap bersyukur masih bisa sampai kita di hari ini. Nah, jadi sebelum kita memulai, tema yang ibu bawa hari ini adalah beriman kepada kita Allah. Kenapa harus beriman? Ayo, kenapa harus beriman? Karena semua kitab yang Allah kasih itu semuanya berasal dari Allah dan menjadi pedoman kita, ya kan? Kenapa ini dikasih tahu sama kalian? Apa tujuannya? Nah, jadi tujuannya ini ya seperti ini. Kita meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah itu. Jadi bukan hanya Al-Quran, bukan cuma Injil, bukan cuma Taurat. Ternyata ada 4, ya. Jadi kita harus meyakininya. Kemudian yang kedua, beriman kepada kitab Allah harus dapat menunjukkan sikap gotong royong melalui menghargai apa dia? Pemahaman kita, iman kita kepada Allah. Yang ketiga, mampu menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah dengan baik dan benar. Selanjutnya apa? Mampu mengenal iman kepada kitab-kitab Allah tersebut. Yang kelima, kamu dapat menyimpulkan bahwasanya ada beberapa jenis kitab yang Allah turunkan. Oke? Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Baik anak-anak ibu semua, hari ini pembelajaran kita yaitu ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti
percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan wahyunya dalam bentuk kitab kepada para nabi dan rasul. Kitab-kitab ini berisi petunjuk hidup dan hukum-hukum yang dirancang agar umat manusia bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Kitab-kitab tersebut berisi ajaran yang secara umum yang membantu manusia lebih dekat kepada Allah dan hidup dengan lebih baik. Nah, dalam agama Islam ada beberapa kitab yang wajib dipercaya keberadaannya, yaitu di antara lain yang pertama Al-Quran, kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman utama bagi kita umat Islam. Yang kedua adalah Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, berisi hukum-hukum dan petunjuk hidup. Kemudian yang ketiga Zabur, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi pujian dan syair-syair keagamaan. Kemudian kitab Injil, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, berisi ajaran dan petunjuk bagi umat pada masa itu. Tentunya semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya mengajarkan kebaikan dan supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil atau dasar hukum tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Demikian penjelasan materi yang Ibu sampaikan. Semoga anak-anak Ibu semua bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kan sudah Ibu kasih, Ibu perlihatkan, kita tontonkan ada kitab-kitab yang diturunkan. Nah, ada kitab sebagai pedoman hidup kita agar lebih beriman. Kitab-kitab apa aja rupanya itu? Nah, jadi biar lebih paham, kita sama-sama praktekkan dulu ya. Nah, jadi harus semangat. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi disampaikan pada umatnya. Zabur ke Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi disampaikan pada umatnya. Zabur ke Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Kembali. Nah, jadi ada berapa katanya tadi kitab yang diturunkan? Ada 4. Yang pertama apa? Zabur. Kedua? Taurat. Ketiga? Keempat? Lima? Ada tidak? Oh, ternyata tidak ada. Yang pertama tadi Zabur diturunkan
Al-Qur'annya, mereka ini membawa Injilnya, kitab-kitab mereka. Bolehkah kamu menghinanya? Bolehkah kamu bilang kitab mereka itu salah? Maka harus kita hargai dan hormati, karena semua itu Allah yang turunkan. Boleh kita hina kitab orang Kristen? Siapa bisa bilang? Hah? Nah, nggak bisa ya kan? Jadi kita sebagai umat Islam dibuatkan kitabnya, diturunkan kitabnya kepada Nabi. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Kitabnya diturunkan apa namanya? Injil. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Kemudian Zabur diturunkan pada siapa? Hah? Daud Salam. Iya, ternyata keempat rupanya yang diturunkan kitabnya. Nah, ada kasusnya seperti ini. Ya, ada rupanya kasusnya seperti ini. Ini di sekolah kami rasanya, Mbak. Permasalahannya adalah kawan kami di sana. Nah, permasalahannya seperti ini. Coba semua kita membaca dulu. Siapa yang bisa membaca? Yang lancar, yang kuat. Nah, siapa duluan? Iya, coba baca. Studi kasus diskusi kelompok. Pertanyaan untuk diskusi 1. Apa yang harus dilakukan Rani dalam menghormati kitab Injil dan Taurat meskipun ia beriman kepada Al-Quran? Yang kedua, apa permasalahannya? Coba. 2. Mengapa kita sebagai umat Islam harus menghormati kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran? Iya. Yang ketiga dari kelompok ini yang belum ngomong dulu. Siapa yang bisa? Oh, ini tadi udah kan? Nah, coba yang dari kelompok ini. Yang ketiga, coba dulu bacakan. Apa sih kasusnya? Nomor 3. Bagaimana cara kita menunjukkan rasa hormat kepada agama lain dan kitab-kitab mereka? Jadi kan ada ini studi kasusnya adalah yang harus kau kerjakan pada saat ini bersama teman kelompokmu. Hai. Hai. Hai hai. Semangat? Iya. Jadi ada ibu kasih nanti. Nah, jadi ini ada dari kelompok dulu, mana kelompok 4 atau kelompok apa tuh? Sa. Tapi ibu ganti menjadi kelompok alif. Nah, ini kelompok apa? Ibu ganti ke yang ini ibu bagikan jadi kelompok kelompok. Nah, udah. Coba dulu kalian diskusikan. Ya, coba rapat dulu, berdiskusi dengan rapat dulu. Bukunya taruh di depan ini semua. Setelah kita selesaikan tadi 4 tugas kitab-kitab yang telah Allah berikan kepada nabinya, sekarang mari kita buatkan dulu posternya tentang kitab-kitab tersebut, ya. Jadi kamu buatlah nanti posternya itu
berwarna. Oke? Boleh? Nah, jadi ibu bagi dulu kartonnya ya kan? Ulang juga pernah. Sengaja dibedakan ya.
Dengar semuanya? Dengar? Jadi kelompok ini tadi membacakan apa aja nama-nama kitab Allah. Kemudian maju kelompok Ba. Yang tulisannya Ba. Ya, siapa yang membacakan? Kitab-kitab Allah. Zabur Nabi Daud alaihissalam, Taurat Nabi Musa alaihissalam, Injil Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepuk tangan semuanya dulu. Tepuk tangan. Tepuk mantap. Ya, maju kelompok Sa. Ini aja. Siapa yang membaca? Siapa yang membaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zabur Nabi Daud. Kitab-kitab Allah. Zabur Nabi Daud alaihissalam, bahasa Ibrani. Taurat Nabi Musa alaihissalam, bahasa Injil Nabi Isa alaihissalam, bahasa Suryani. Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasa Arab. Tangan semuanya. Jadi kelompok Sa sudah memberikan posternya. Jadi sudah selesai. Selanjutnya kelompok apa atau Sa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab-kitab Allah. 1. Zabur Nabi Musa, Taurat Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada anak-anak kami semua. Halo. Karena sudah dengan baik mempersantesakan diskusinya, posternya, jadi sudah paham. Sejauh ini, sekali lagi kita simpulkan bahwasanya kitab Allah itu diturunkan ada berapa? Kitab Allah diturunkan ada berapa?
Nabi Muhammad. Apa nama kitabnya? Yang diturunkan kepada Nabi Isa. Apa? Yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang diturunkan kepada Nabi Musa. Iya. Jadi tugasmu di rumah, dengarkan. Jadi tugasnya di rumah, silahkan menggambar kembali kitab yang cantik ini serta Nabi yang menerimanya. Oke? Ada yang mau bertanya? Nah, jadi sekarang susun bukunya di atas meja. Peralatan tulisnya dikembalikan seperti semula. Udah, letakkan di atas meja kalian aja. Nah, untuk menutup pelajaran kita, sama-sama kita membaca surah Al-Ikhlas. Sama-sama ucapkan Demikian pelajaran kita. Ibu akhiri dengan salam.